Sebetulnya saya sedih ya kalau melihat ke belakang, umur saya masih kecil itu, saya pengen sekolahnya susah gitu, jauh, kan orang kampung. Terus diejek saya juga pernah. Saya pengen menunjukkan ke teman-teman bahwa saya itu bisa. Ya saya walaupun seperti ini mungkin dilahirkan dengan wanita yang harus pemberani, dibekali dengan kamu jangan takut, kamu setiap orang pasti punya kemampuan masing-masing. Ternyata usaha apapun, kalau kita jadi usaha sendiri itu kayak serasa jadi bos ya. Tapi walaupun dengan ada banyak kerugian, tapi saya merasa bangga. Kenapa? Saya bisa menciptakan lapangan kerja. Toto udah ngedobrak pintu. Sudah ngedobrak pintu langsung naik ke badan saya. Sudah pakai digulung selimut gitu, tapi tangan kaki saya diikat. Saya cuma satu, ya Allah ini kayaknya mimpi apa bukan gitu. Terus ini kayaknya nyawaku mulai dicabut. Jadi kita serasa didatangkan malaikat maut mungkin, tapi walaupun itu kan karena saya melihat golok ini Pak, senjata tajamnya. Awas kamu kalau teriak, awas mana uang, mana perhiasan. Saya sudah bilang, ya Allah kalau memang nyawa saya terakhir, sampaikan ke keluarga saya. Saya Maya Wortel, petani asal Sukabumi. Saksikan terus Laskar Tani di TV Tani. Yes! Nama saya Maya Puspa, saya tinggal di Desa Perbawati. Sebetulnya memang kelahiran saya Tangerang, mulai dewasa, saya sekolah SMK, saya di Jakarta. Itu perjalanan sekolah saya, tapi saya tidak lulus sampai kuliah. Karena dari saat sekolah pun saya udah dikasih kesibukan, pagi sekolah, siang jaga di gudang untuk menerima keluar masuk barang yang sudah kita janjikan. Karena pengalaman-pengalaman itu kan mungkin lebih buat bekal buat saya. Saya di sini posisinya lagi tidak ada tetangga, dengan hamparan tanaman lapang yang memang orang bilang ini siapa sih kok berani banget di tengah kebun gitu, bisa ditanya ke teman-teman. Dan saya sendiri waktu itu. Dan saya mungkin lebih ke mental saya kenapa saya berani, karena saya memang pernah tinggal di Lampung. Buat saya itu ilmu juga buat saya, bermasyarakat di sana mungkin jauh lebih keras, tapi di sini daerah Sunda itu membuat saya nyaman karena pinggir jalan dan desanya desa wisata. Itu yang akhirnya saya berpikiran, wah ini kayaknya kalau kita bisa kembangkan daya tarik untuk petik sendiri, orang belum ada. Jadi saya terciptanya itu, melihat situasi yang desa ini yang sudah berjalan tapi belum dimanfaatkan. Ada kegagalan, ada kegagalan karena saya pertama kali nanam sawi putih, bukan wortel. Jadi sawi putih saya tanam sebetulnya dengan 1000 meter, sedikit sebetulnya 1000 meter saya tanam. Nah, wah cakep-cakep nih. Karena itu mungkin sepele ya buat saya gitu. Tapi karena saya tidak bertanya, sudah waktunya panen, sudah dipak di plastik rapi pas saat matahari sangat panas. Salah cara menaruh jadi kayak contohnya sampo kita susun, terus kan si daun sama si batang kan sejajar ya. Nah itu saya si daun ini dibalik di atas matahari gitu ya, harusnya kan dibalikin. Sudah ditimbang semua, pas dia datang temen aku, coba lihat, wah gosong Pak. Itu uang udah di depan mata, udah siap panen, udah dipanen, langsung Pak dibuka lagi. Jadi yang tadinya dapat
3 ton itu ya paling dapat 70 kiloan gitu. Jadi dikupas sampai udah gagal. Itu buat saya ilmu yang sangat mahal. Karena tidak bertanya pas saat panen, kenapa nggak dibalikin si batangnya di atas, jangan daunnya. Itu salah satu tanaman sampo yang pertama saya dapat gagal itu. Kegagalan itu ada juga yang saya pas saat kirim ke pasar. Pas kirim saya ke pasar, jam 3 saya kirim. Mungkin ya orang sana kan kalau bahasanya gini, kalau jam 3 ngapain sih di pasar gitu kan. Tapi buat aku kan kita bawa sayur, taruh sambil nunggu yang punya lapak. Karena yang punya lapak jam segitu belum datang, tapi saya sudah naruh. Terus nah sambil berjalan waktu ternyata saya taruh loh, orangnya nggak nongol-nongol ya. Ternyata sudah pindah, Pak. Jadi yang punya ininya udah pindah. Ada temen, jadi kalau temen tuh sebetulnya banyak ya, 90% saya mungkin temen cowok semua. Karena saya lebih ke dari pemasaran, dari menanam, dari yang jual bibit, semuanya kan rata-rata cowok. Jadi saya lebih ke merasa dilindungi, merasa nyaman. Jadi bukan itu, tapi untuk bisnis ya, untuk bisnis. Buat saya bertani itu sekarang udah ke satu hobi, tapi udah jadi daging. Udah menjadi makin menguatkan. Kenapa? Karena yang kegagalan saya ini, saya kumpulkan tapi lebih ke jadi penguat. Lebih ke penguat karena apa? Pohon mungkin kalau semakin naik terus semakin anginnya makin kencang. Kalau akarnya tidak kuat, dahan bisa patah, bisa roboh. Kegagalan saya itu sangat apa ya? Tapi ilmu-ilmu itu yang kita harus kumpulin. Karena nggak cukup dengan modal. Bapak punya modal nih, soalnya mau modalnya sebesar apapun, kalau kita tidak didorong dengan mental kitanya sendiri, kayaknya nggak bisa. Nah, saya mungkin udah ngerasakan dari saya sendiri, terus ada teman dibantu, nah mulai ada kasih ilmu lagi, kegagalan, oh begini jangan sampai jatuh lagi di lubang yang sama. Ya, nah dari terjun bertani ini saya di tengah kebun dengan luas 3 hektar. Gimana caranya teman bisa main ke rumah saya, tapi ada tapinya, tidak mengganggu aktivitas saya. Nah makanya saya dicampur dengan berdagang, bisa ngopi, bisa ngeliwet. Nah salah satunya bisa edukasi. Saya menciptakan pasar tani di tengah kebun. Itu tercipta dari 2000, ya sebelum COVID. Saya tuh udah mulai dagang. Karena hobi ya, saya jadi tidak bisa melepas itu. Saya hobi. Dan jujur kalau kita mau bertani, modalnya apa? Kita harus bukan hanya modal, bukan punya modal uangnya aja. Tapi utama, jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Karena bertani itu ilmunya sangat mudah ya. Kita nggak bisa tanam, contohnya datang ke tempat pupuk, bisa kita tanya dong, pengen pupuk ini buat tambahin bunganya, buat buahnya, itu bisa mudah. Buat saya mudah banget. Dan kita kenapa bisa bertahan? Bertani kalau memang hitung-hitungan secara bisnis, sebetulnya Allah sudah memberikan nanam jagung 1, pasti untungnya sekian. Kalau memang kita diseriuskan. Kita butuh masyarakat ikut sertakan ya, karena kalau kita jualan apapun itu kan kita harus bermasyarakat. Kita tidak bisa sendiri, makanya kita balik lagi ke hati kita. Kalau kita nanam cabai pasti tumbuhnya panen cabai, kita tumbuhnya kebaikan insya Allah. Walaupun mungkin kita nemu kebaikan pasti ada aja yang ngomongin, kita harus yakin nanam kebaikan pasti insya Allah peluang itu yang kita harus.
Nah, karena saya mudah menciptakan pasar tani di tengah kebun, jadi banyak sekali teman-teman bukan hanya beli, tapi saya selalu bilang, Bapak kerja di mana, Bapak usahanya apa, Bapak tugas di mana. Itu yang selalu saya tanya ke teman-teman yang ngopi di saya, yang nongkrong di saya, jadi selalu banyak teman baru. Kita bisa pilih rekan mana nih yang kita bisa kerja sama. Waktu itu saya suruh nanam wortel, sampai ada yang bilang, Maya ngapain sih nanam wortel? Wortel itu tuh untungnya tuh nggak banyak, wortel itu lama, wortel itu harganya tidak pernah tinggi gitu. Tapi terus saya nanam. Tapi sampai berapa tahun itu saya sempat agak ini juga sih, memang agak mulai, wah gimana ya kalau kita geser tanam sebenarnya tanam buncis atau tanam sawi gitu. Saya beralih Pak untuk satu musim itu tanam tomat. Saya tanam tomat itu kurang lebih bibit tomat tanam 5.000 pohon. Ternyata jauh lebih anjlok Pak. Tomatnya cuma diangkain 300 perak sampai 500. Terus, aduh saya memang bukan keahlian di situ ya. Walaupun kata orang tomat harganya bagus kalau lagi mahal. Nah akhirnya saya pas ngedengar wortel harga 9.000. Tadinya saya cuma wortel 3.000. Nah akhirnya kan saya berpikir, pas saya tinggal kenapa harganya jadi mahal ya gitu. Nah karena kita di situ udah balik lagi nanam wortel aja, mau mahal mau murah tanam wortel. Sampai detik ini saya jadi nanam wortel. Buat saya pertanian itu udah melekat. Buat sekarang mungkin orang melihat Maya wortel, jadi kadang saya suka percaya tidak percaya. Dulu mau sekolah susah, sekarang malah anak-anak sekolah malah kesini gitu. Kadang saya pribadi lebih ke, aduh bener gak sih gitu, saya bisa bermanfaat, saya bisa membantu masyarakat sini karena saya pengen yang saya kerjakan bukan hanya sendiri, tapi saya membawa desa Perbawati gitu. Terima kasih juga ke Bapak Panyulu kita. Saya sempat dilombakan dari tingkat kabupaten juara 1, terus dilombakan lagi tingkat provinsi juara 2. Nah itu buat saya udah puncak, dengan umur saya udah 40 ini. Buat saya usaha saya berarti tinggal seriuskan lagi. Walaupun ada beberapa yang kecewa, bukan kecewa sih buat saya ya, kebanggaan juga, tapi buat kecewanya maksudnya saya salah temen, sudah diajakkan kerjasama, ternyata tidak bisa berjalan ke depan lagi. Berarti saya harus mulai lagi cari jalan terobosan baru, gimana caranya bisa usaha saya nambah berkembang lagi. Karena apa? Desa Perbawati sejak saya ke sini belum ada orang yang nanam-nanam sayuran di pinggir-pinggir jalan. Dengan kita bertani, saya pribadi yang Maya Wortel ini, Maya Puspa, menciptakan bukannya sombong, tapi memang fakta di lapangan. Mulai tergerak, jualan sayuran di PD gitu. Jadi dulu kita nyari sayur susah banget sih, harus ke pasar gitu. Dan mulai ke Maya Wortel rame banget. Nah akhirnya sekarang sudah menjamur, ada beberapa kios. Nah itu buat saya bangga. Maya Wortel ternyata bisa mempengaruhi kebaikan khususnya pertaniannya. Jadi perempuan, jangan malu jadi petani. Saya sudah membuktikan petani perempuan Indonesia keren.